Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mega Ayu Ramadhani, NIM 1862883 dari jurusan Biologi, ingin mempresentasikan tugas makalah studi fikih, yaitu penerapan hukum Islam di Indonesia. Hukum Islam dengan sumber pokoknya Al-Quran dan Al-Hadis tidaklah lahir dalam masyarakat yang hampa kultural, di mana ia disandung sebagai konsep ilahi yang mengajarkan tentang kebenaran, juga sekaligus menjadi pedoman hidup dan kehidupan manusia dalam segala aspeknya. Hukum Islam ini terlahir dari sebuah hal yang ada dalam Al-Quran dan Hadis yang digabungkan sehingga akan menjadi sebuah hukum Islam. Indonesia adalah salah satu negara yang secara konstitusional tidak menyatakan diri sebagai negara Islam, tetapi mayoritas penduduknya menganut agama Islam. Sebagian hukum Islam telah berlaku di Nusantara sejak zaman kerajaan-kerajaan Islam. Indonesia memang bukan sebuah negara Islam, namun karena sebagian besar masyarakatnya beragama Islam, tentu itu menyebabkan bahwa hukum Islam akan tanpa sadar akan diamalkan nilai-nilainya oleh masyarakat Indonesia. Hukum Islam. Hukum merupakan peranata sosial dalam suatu masyarakat guna menjamin pelaksanaan hak dan kewajiban antar anggota masyarakat, baik dalam hubungan dengan individu maupun dengan negara. Hukum juga merupakan alat perekayasa sosial menuju kesejahteraan sosial. Demikian halnya dengan hukum Islam. Hukum Islam bila ditelaah secara mendalam dalam konteks khusus mempunyai pengertian yang berbeda-beda. Oleh karena itu, untuk memperjelas batasan atau definisi yang tercakup dalam kajian ini, dibedakan antara hukum Islam, fikih, dan syariah. Pasti kita sebagai umat Islam tentu tidak asing dengan hukum Islam, fikih, dan syariah. Dan hukum ini merupakan salah satu aturan atau sebuah dasar yang digunakan dalam kehidupan bermasyarakat ataupun bernegara. Dan batasan atau definisi dari hukum Islam sendiri itu bisa dilihat dibedakan dengan menunjang pengertian dari hukum Islam sendiri, fikih, dan syariah, karena ketiganya ini tidak bisa dipisahkan. Hukum Islam merupakan istilah khas Indonesia sebagai terjemahan dari Al-Fiqh Al-Islami. Istilah ini dalam wacana ahli hukum barat digunakan Islamic law. Dalam Al-Quran maupun As-Sunnah tidak dijumpai. Yang digunakan adalah kata syariah, yang sudah penjabarannya kemudian lahir istilah fikih. Antara syariah dan fikih memiliki hubungan yang sangat erat, karena fikih formula yang dipahami dari syariah. Syariah tidak dapat dipahami dengan baik tanpa melalui fikih atau pemahaman yang memadai dan diformulasikan secara baku. Fikih sebagai hasil usaha memadai sangat dipengaruhi oleh tuntutan ruang dan waktu yang meliputi faqih, jamak fuqaha, yang memformulasikannya. Karena itulah sangat wajar jika kemudian terdapat perbedaan dalam rumusan mereka. Kata syariah ini terjadi karena ada sebuah istilah fikih. Fikih dan syariah memiliki hubungan yang sangat erat karena fikih formula yang dipahami dari syariah. Syariah ini melahirkan fikih, di mana fikih ini terlahir atau diformulasikan oleh ahli faqih. Faqih itu ahli fikih yang memformulasikan sehingga memunculkan fikih, dan fikih itu nanti yang akan menghasilkan sebuah hukum Islam. Walaupun terkadang setiap faqih memiliki rumusan yang berbeda, ataupun sama. Namun pada intinya mereka memiliki persamaan di dalamnya. Syariah dapat diartikan ke dalam bahasa Inggris Canon Law of Islam. Fikih atau ilmu hukum Islam ialah pengetahuan tentang hak dan kewajiban seseorang
Sebagaimana dalam Al-Quran dan Sunnah, konsep hukum Islam mempunyai fungsi ganda, yaitu 1. Berfungsi sebagai syariah, 2. Berfungsi sebagai fikih. Seperti yang dijelaskan, sehingga hukum Islam itu berfungsi sebagai syariah yang sering kita dengar, dan juga berfungsi sebagai fikih atau penjabaran. Paling tidak ada 4 macam produk pemikiran hukum Islam yang dikenal dalam perjalanan sejarah hukum Islam, yaitu kitab-kitab fikih, fatwa-fatwa ulama, keputusan-keputusan pengadilan agama, dan 4 peraturan-peraturan perundang-undangan di negara-negara muslim. Pertama, kitab-kitab fikih itu adalah kitab-kitab yang sudah dibuat dan disusun, diformasikan oleh faqih. Setelah itu, fatwa-fatwa ulama. Fatwa-fatwa ulama ini terlahir dari kitab-kitab fikih yang terjadi perbedaan sehingga fatwa-fatwa ulama ini turun. Setelah itu, keputusan-keputusan pengadilan agama. Ini juga berdasarkan dari setelah dilihat dari kitab-kitab fikih, fatwa-fatwa ulama, terus turun lagi kepada keputusan-keputusan pengadilan agama. Dan selanjutnya terakhir yaitu peraturan-peraturan perundang-undangan di negara-negara muslim. Jadi setiap negara memiliki hukum Islam yang berbeda-beda yang diterapkan di negaranya masing-masing. Oke, sekarang penerapan hukum Islam di Indonesia. Hukum Islam baru dikenal di Indonesia setelah agama Islam disebarkan di tanah air Indonesia. Setelah Islam masuk ke Indonesia, hukum Islam telah diikuti dan dilaksanakan oleh para pemeluk agama Islam di Nusantara. Hal ini dapat dilihat dari hasil karya ahli hukum Islam Indonesia. Misalnya, Miratul Tulab, Siratal Mustaqim, Sabilal Muttaqin, Kutaragama, Sajinatul Hukum, dan lain-lain. Sebenarnya, pemikiran syariat fikih hukum Islam sudah berkembang di Indonesia sejak awal abad ke-13. Hal ini dibuktikan oleh laporan Ibnu Battuta 779 Hijriah atau 1377 Masehi, pengembara Muslim Afrika Utara yang pada 746 Hijriah atau 1325 Masehi mengunjungi Samudra Pasai dalam perjalanan dari Delhi ke Cina. Ketika itu, Samudra Pasai diperintah Sultan Malik Az-Zahir, putra Sultan Malikus Saleh. Ibnu Battuta menyatakan bahwa raja dan rakyat bermazhab Syafi'i. Hukum Islam baru terlaksana di Indonesia sejak pertama kali masuk dan agama Islam tersebar di Indonesia. Hal ini dapat dibuktikan dengan adanya karya ahli hukum Islam Indonesia dan juga tersebarnya kerajaan-kerajaan Islam di Indonesia. Itu yang memulai adanya hukum-hukum Indonesia, hukum-hukum Islam diterapkan di Indonesia. Jepang berusaha setelah ada penjajahan di Indonesia, yaitu Belanda dan Jepang. Setelah Belanda juga mempercayai tentang penganut hukum Islam, namun hanya dalam bidang kekeluargaan seperti perkawinan, ahli waris, dan sebagainya. Setelah itu dilanjut oleh masa penjajahan Jepang, dan Jepang juga tidak merubah hukum Islam yang dipercayai Belanda, namun Jepang berusaha mengakomodasi dua kekuatan, yaitu menggabungkan antara nasionalis Islam dan nasionalis sekuler. Pada masa ini didirikan Masyumi atau Majelis Syuro Muslimin Indonesia yang menghimpun hampir seluruh potensi Islam. Jepang menjanjikan kemerdekaan dengan mengeluarkan maklumat Gunseikan nomor 23 tahun tanggal 29 April 1945 tentang pembentukan BPUPKI, Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia, yang menghasilkan rancangan UUD dan Piagam Jakarta sebagai mukadimahnya. Dalam Piagam Jakarta, gambaran ini menunjukkan bahwa walaupun ditiadakan jaminan eksplisit pemberlakuan hukum Islam bagi kehidupan umat Islam di Indonesia, akan tetapi secara implisit isi dekret Presiden 5 Juli 1959 yang menyatakan bahwa Piagam Jakarta menjiwai dan merupakan satu rangkaian kesatuan dengan UUD 1945 dapat memungkinkan diberlakukannya hukum Islam sebagai pemeluk-pemeluknya. Atas dasar inilah semangat UUD 1945 menjadi dasar bagi eksistensi hukum di bidang keagamaan di Indonesia. Terutama kita tahu sendiri
Pancasila yang berisi 5 sila. Itu salah satunya, sila pertamanya sebelum dirubah menjadi Ketuhanan Yang Maha Esa, itu mencerminkan nilai-nilai Islam, sehingga dari sini menjadi semangat bahwa eksistensi hukum di bidang keagamaan di Indonesia itu sangat memiliki eksistensinya. Hukum Islam yang berlaku di Indonesia dapat dipilah menjadi dua. Yang pertama, hukum Islam yang berlaku secara formal yuridis, yaitu secara terstruktur dan sudah diakui oleh negara, seperti perkawinan, hak waris, yang disidangkan dalam pengadilan negeri dan agama. Yang kedua, hukum Islam yang bersifat normatif, ini secara agama namun tetap diakui secara hukum, namun lebih kuat. Yang pertama, hukum Islam yang berlaku secara formal yuridis. Kesimpulan dari materi yang sudah saya sampaikan yaitu hukum Islam merupakan bagian integral ajaran Islam yang tidak mungkin bisa dilepaskan atau dipisahkan dari kehidupan kaum muslim. Atas dasar keyakinan keislamannya, sehingga kaum muslim akan mengalami ketentraman batin dalam kehidupan beragama. Hukum Islam menjadi landasan dan tatanan hidup yang memperoleh dukungan penuh dari negara sebagaimana dikukuhkan dalam Pancasila dan UUD 1945. Sebelum saya akhiri, bahwa hukum Islam itu sangat eksistensi sekali di Indonesia, walaupun secara implisit, di mana juga ada provinsi salah satu di Aceh. Meskipun penerapan hukum Islam dilakukan didasarkan pada hukum adat, namun secara tidak langsung bukan hanya di negara Aceh, di provinsi Aceh saja atau di daerah Aceh saja hukum Islam diterapkan, namun oleh sebagian masyarakat Indonesia, terutama yang beragama Islam, juga tetap menjalankan hukum Islam. Sekian presentasi dari saya. Jika ada salah kata, mohon maaf, dan sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.